Salam mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti mata kuliah Bahasa Yunani 2. Kita lanjut mata kuliah pelajaran kemarin, tapi saya akan mengulas lebih dalam lagi tentang kata epimenomen. Di dalam lembaran-lembaran itu lihat halaman 92 sampai 95. Ya, saya akan menjelaskan tentang kata depan atau preposisi yang berkaitan dengan kata kerja. Ya, epimenomen itu terdiri dari atau gabungan dari dua kata, epi sebagai preposisi, menomen sebagai kata kerja. Nah, sekarang kita punya diktat. Lihat di diktat kita masing-masing, halaman 33 dan 34 ya. Ini diktat. Ini fungsinya diktat, nanti kita akan tahu. Nah, pelajaran 7 halaman 33. Di sini tentang kata depan atau preposisi. Ada misalnya ana itu akusatif, artinya kembali. Anti itu genitif, artinya melawan. Apo itu artinya ablatif dari atau jauh. Dia ablatif, genitif, akusatif. Ablatif itu artinya melalui, tapi jarang dipakai. Genitif melalui dan sering dipakai. Akusatif sebab oleh sebab. Ek kalau ablatif artinya keluar dari. Kalau eis akusatif itu artinya ke dalam atau kepada. En kalau lokatif kasusnya itu artinya di dalam, pada, dengan, kata tentang waktu, dan seterusnya sampai terakhir adalah preposisi upo ya itu. Nah, sekarang kita belajar studi gramatikalnya, nanti baca sendiri, tetapi saya akan menekankan di nomor 5 ya. Dalam studi gramatikal disebutkan nomor 5 adalah begini, salah satu penggunaan preposisi yang paling penonjol ialah dikaitkannya atau dipadukannya kata itu dengan kata kerja untuk menyatakan penekanan arti kata kerja. Nah, arti kata kerja itu mungkin akan diubah ke berbagai nuansa makna dengan dipakainya preposisi itu. Misalnya, kata blepo berarti saya melihat, tetapi dia blepo berarti saya melihat menembus. Nah, sehingga bermakna saya melihat dengan jelas. Pengamatan teliti tentang hal ini akan besar manfaatnya. Biasanya sekalipun tidak selalu, suatu preposisi dalam suatu rangkaian akan diulangi sebelum kata benda. Contoh ek vero, dura, extou, oikou. Tidak ada contoh penggunaan seperti itu akan dijumpai dalam pekerjaan rumah untuk selanjutnya. Oke, jadi yang paling penting di sini adalah fungsinya preposisi. Nah, dalam kata ini preposisinya adalah epi, kata kerjanya adalah menomen. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam diktat bahwa kalau ada preposisi yang digabungkan dengan kata kerja, maka kalau hanya tidak ada preposisinya, menomen itu hanya saya sedang tinggal, ya, itu
Tetapi karena ada kata epi di depannya sebagai preposisi dan mendampingi kata kerja, maka meno kata kerja itu artinya karena epi ini menekan kata kerja ini, maka kata kerja itu memiliki makna yang lebih jelas, lebih terang, lebih gampang dimengerti. Maka kata epimenomen tidak lagi tinggal, namun bisa diartikan seperti dalam lembaran yang saudara sudah terima di halaman 95. Yuk kita cari. Jadi begini, lihat halaman 95 ya. Kata epi berfungsi sebagai preposisi yang salah satu fungsinya preposisi bila dipadukan dengan kata kerja akan memberi penekanan dan kata kerja itu akan diubah ke berbagai nuansa makna. Maka kata itu dapat berarti marilah kita terus-menerus berbuat. Nah, sebenarnya kata menomen itu tinggal, tetapi karena ada kata epi berubah maknanya menjadi berbuat. Karena kata berbuat itu lebih dimengerti, lebih dipahami dibanding dengan kata tinggal. Nah, seperti itu fungsi preposisi bila digabung dengan kata kerja. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat Bapak, Ibu, dan Saudara lebih paham, lebih dalam, mengerti makna dari bahasa aslinya kalau kita menganalisa. Jadi seperti inilah gunanya kita belajar bahasa Yunani, supaya nanti kita bisa menganalisa seperti ini, karena ada kaidahnya, ada aturannya seperti itu. Jadi kok di kamus pertama itu kata meno itu tinggal, kenapa kok di sini kok iso diterjemahkan menjadi berbuat? Dari mana asalnya? Nah, kita sekarang bisa memahami seperti ini. Kata berbuat itu lebih tegas, lebih bermakna dibanding dengan kata tinggal di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14 itu. Nah, kalau kita tidak memahami hal ini, kita mungkin kesulitan dalam menemukan arti opo karpe. Ya. Paulus waktu itu menulis suratnya seperti itu, kok pakai ada epimenomen tapi bisa diterjemahkan seperti ini. Ternyata itulah kita nanti bisa menggunakannya seperti itu. Ya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan satu persatu tentang modus, karena ini juga penting. Nah, harapan saya begini Bapak, Ibu, dan Saudara, karena yang paling utama tujuan saya mengajak belajar seperti ini, tujuannya adalah tidak ada tujuan lain selain pelajaran ini hanya kita tujukan, hanya kita gunakan untuk mempelajari bahasa Alkitab, ya, untuk mempelajari Alkitab kita. Baik, bisa saja belajar Alkitab Alkitab Perjanjian Baru yang kita sudah mengenalnya, bahasanya adalah bahasa Yunani atau Girika, tetapi juga Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama juga ada yang ditulis dalam huruf bahasa Yunani.
aslinya memang bahasa Ibrani, Alkitab kita Perjanjian Lama, tetapi juga ada yang ditulis pakai huruf Yunani yaitu LXX, Septuaginta. Nah, itu juga bisa kita pakai untuk belajar itu, ya. Jadi sekali lagi intinya belajar bahasa Yunani 2 ini penekanannya adalah supaya kita nanti bisa mempelajari, menganalisa kata demi kata, terus bergabung menjadi ayat, ayat demi ayat bergabung menjadi pasal. Nah, disinilah pentingnya. Karena kalau kita mau belajar bahasa Yunani seperti belajar bahasa Inggris, gunanya sekarang memang kurang relevan, karena sulit untuk kita mengerti bahasa sekarang perkembangannya. Yang jelas, mari kita gunakan bahasa Yunani 2 ini adalah kita tujukan untuk mengerti, memahami kenapa dulu penulis Alkitab itu menulis kata-kata seperti itu. Maka bisa kita analisa melalui alat-alat yaitu leksikon, kamus, yang paling penting itu, ya. Inilah, maka sekali lagi saya tekankan, leksikon, kamus itu penting sekali untuk kita semua sebagai mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologi. Hendaknya, bukan saya mengharuskan sih, enggak, tapi hendaknya ini berarti saya memakai modus subjuntif ya, hendaknya atau optatif ya, permintaan, hendaklah kita semua memiliki alat-alat untuk masak, gampangnya itu gitu. Kalau ibu-ibu masak itu harus punya kompor, punya panci, punya apalagi wajan. Nah, kita itu sebagai gembala atau guru, alat masaknya yaitu diktat, kamus, leksikon, interlinear, dan itu semuanya harus ada pada kita supaya kita bisa masak dan bisa menyajikan kepada jemaat. Kita akan melanjutkan tentang modus. Pertama adalah ada inti pokok. Modus itu ada 4, walaupun nanti ada infinitif, ada partisip, tapi mari kita mulai dari modus indikatif. Mas Adi akan membacakan modus indikatif itu apa? Modus indikatif, contohnya anak itu berlari. Kalimat ini menyatakan suatu tindakan yang sungguh-sungguh terjadi. Modus subjuntif, contohnya jika anak itu berlari, ia dapat menyelamatkan diri. Kalimat ini menyatakan tindakan yang tidak sungguh-sungguh terjadi, namun secara objektif dapat terjadi. Anak itu memiliki kemampuan untuk berlari. Di antara modus-modus potensial, subjuntif adalah yang terdekat terhadap realitas. Modus optatif, contohnya, oh, jika seandainya anak itu berlari, ini menyatakan suatu tindakan yang sesungguhnya tidak terjadi, namun secara subjektif, menurut keyakinan pembicara dapat terjadi. Ini selangkah lebih jauh dari realitas dibandingkan dengan subjuntif. Yang keempat adalah modus imperatif, contohnya, larilah nak. Ini menyatakan suatu tindakan yang sesungguhnya tidak terjadi, namun bila ada kemampuan dapat terjadi, yaitu tindakan ini merupakan akibat dari desakan kehendak satu pihak untuk menghasilkan tindakan dari pihak lain. Ini merupakan yang terjauh dari tindakan nyata yang dinyatakan modus indikatif. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, saya lanjutkan. Ya,
modus indikatif tadi sudah dijelaskan, yaitu contohnya anak itu berlari, maka kalimat ini menyatakan suatu tindakan yang sungguh-sungguh terjadi. Artinya modus indikatif adalah modus yang tindakannya itu benar-benar terjadi, nyata. Ini modus yang paling nyata betul. Ya. Lain dengan modus subjungtif atau yang lainnya, itu hanya bisa terjadi kalau ada suatu atau desakan. Namun sekali lagi, modus indikatif adalah modus yang tindakannya itu nyata. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, nanti saya minta dalam ujian bacalah lembaran-lembaran semuanya itu, berapa puluh lembar itu, kumpulkan macam-macam kata kerja, ada indikatif, ada subjungtif. Nah, nanti ujiannya hanya gitu. Nanti saja, nanti penjelasannya lebih lanjut setelah selesai ini. Di lembaran Bapak Ibu dan Saudara ada beberapa, mungkin ada lebih 1, 2, 3 A, B, C, D sampai S. Ya, banyak sekali ditemukan modus indikatif. Ya. Oke, ini pelajaran 3 di halaman 12 kayaknya tadi ya. Ya. Di diktat Bapak Ibu dan Saudara di pelajaran 3. Ya. Misalnya di sini saya akan beri contoh yang gampang tadi adalah ini aktif. Ya, eromen. Berarti ini orang pertama jamak, futur aktif indikatif. Aktif berarti melakukan, indikatif adalah tindakannya yang benar-benar sungguh-sungguh. Jadi kalau futur itu akan menyata. Jadi orang pertama jamak ini kita. Jadi yang dimaksudkan Paulus di sini adalah kita akan mengatakan apa. Kita akan mengatakan. Perkataan ini adalah perkataan yang nyata, maksudnya begitu. Karena modusnya adalah indikatif. Ya, misalnya ada kata luwu. Itu berarti saya sedang melepaskan. Kalau luwu, orang pertama tunggal, ya itu kata luwu. Jadi intinya sekali lagi, kalau kita menjumpai modus indikatif berarti tindakannya itu nyata. Baik kalanya mau futur mau apa, tapi nanti berkaitan dengan, kalau di Yunani kan kala kan nggak begitu diperhatikan, tapi yang dipentingkan adalah macam tindakan. Ya, di pelajaran 3 itu saya perhatikan dulu. Ada di situ ada kala,
Kala dikatakan adalah unsur sebuah kata kerja yang berkena-mengena dengan tindakan yang dinyatakan. Ada dua hal pokok yang terlibat di sini, yaitu waktu tindakan. Ada tiga: lampau, ya, waktu lampau, kini, dan futur. Tapi waktu tindakannya kurang penting. Yang penting adalah macam tindakan. Ada dua macam tindakan, yaitu linear dan fungtiliar. Tindakannya itu linear dan fungtiliar. Ini di halaman 12 itu ada ya. Jadi tindakan linear dilukiskan sebagai suatu garis, jadi berhenti. Ia disebut juga tindakan progresif atau kegiatan yang terus menerus. Tapi kalau fungtiliar itu digambarkan titik atau sekarang bertindak dan jadi seperti itu. Tapi kalau linear, perbuatannya itu terus menerus. Oke, nanti dikaitkan dengan yang lain. Oke, sampai di sini tentang modus indikatif. Jelasnya nanti belajar di halaman 3 dan seterusnya. Nah, di situ sudah ada pembagian, ada kalau kala itu apa saja. Di sini perhatikan di halaman 13, kala itu adalah macam ada lampau, kini, dan futur. Ya, lampau itu bisa auris, ya seperti itu. Nah, kalau diatesis ada, ini bedanya dengan di Indonesia. Diatesis itu ada diatesis aktif, ada diatesis pasif, ada medial. Nah, lanjutnya nanti kalau medial itu bertindak untuk diri sendiri. Kalau aktif melakukan, kalau pasif dikenai. Itu gambaran seperti itu. Nah, tadi sudah, kalau modus itu apa? Modus adalah macam tindakan. Tindakan itu nyata atau tidak, tadi sudah diuraikan oleh Mas Adi. Lalu orang pertama, orang kedua, orang ketiga, baik itu tunggal atau jamak. Nah, lalu itu yang paling penting kita pelajari masing-masing, karena mengingat keadaannya seperti ini, penjelasannya nggak begitu, mungkin banyak kekurangan-kekurangan. Maka kekurangannya dalam penjelasan hari ini seperti ini, belajar sendiri supaya saudara-saudaraku, kita semuanya nanti diperlengkapi oleh Tuhan dalam hal memahami bahasa Alkitab kita. Sekarang kita akan melanjutkan tentang modus yang mana tadi sudah dibacakan oleh Mas Adi, bahwa modus yang paling utama itu 4 tadi sudah dibacakan dan pengertiannya sudah diberitahu. Maka sekarang saya akan menjelaskan tentang modus subjuntif. Tadi sudah modus indikatif. Saya ulangi lagi, kalau modus indikatif itu tindakannya adalah nyata, sungguh-sungguh terjadi. Ya, sekarang modus subjuntif. Baik, saya akan katakan modus subjuntif. Nah, begini contohnya. Bila orang, jika anak itu berlari, ia dapat menyelamatkan diri. Kalimat menyatakan
tindakan yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Namun secara objektif dapat terjadi. Anak itu memiliki kemampuan untuk berlari. Nah, maka ada kemungkinannya bisa terjadi karena ada kemampuan untuk berlari. Namun tindakan itu kalau anak itu tidak berlari tidak terjadi apa-apa. Beda dengan modus indikatif. Kalau indikatif pokoknya terjadi, nyata-nyata terjadi. Nah, itu perbedaan modus antara indikatif dan subjektif ya. Jadi misalnya ini saya kembali kepada kata epimenomen ya. Saya ulangi kata epimenomen. Ini memang cukup menjadi contoh yang bagus karena mengandung beberapa pengajaran. Mulai dari kata epimenomen itu terdiri dari kata epi dan meno. Epi adalah preposisi. Kalian bisa melihat di pelajaran 7. Tadi sudah dijelaskan tentang fungsi preposisi bila digabungkan dengan kata kerja. Preposisi bisa mengubah atau menekan makna kata meno ke berbagai nuansa makna, yang mana makna itu lebih memiliki pengertian yang mudah diterima, pengertian yang lebih tegas dan lebih benar, seperti itu. Nah, sekarang epimenomen berkala kini itu tindakannya adalah linear. Sekarang tentang tindakan linear. Kenapa saya tekankan di sini? Karena orang Yunani itu menganggap waktu atau kala itu gak begitu dipentingkan, beda dengan orang Indonesia. Tapi yang dipentingkan oleh orang Yunani itu adalah tindakan, macam tindakan. Ya. Ayo sekarang lihat diktat di pelajaran 3. Ya. Pelajaran 3. Kala, ini berbicara tentang kala dulu. Kala adalah unsur sebuah kata kerja yang berkena mengena dengan tindakan yang dinyatakan. Ada dua hal pokok yang terlibat di sini, yaitu waktu tindakannya. Ada 3 kemungkinan: kala kini, kala lampau, dan yang akan datang. Kini, waktu lampau nanti ada perfect, ada aorist, ada imperfect. Kalau futur itu berarti yang akan datang. Nah, tentang kala itu orang Yunani tidak begitu mementingkan. Yang dipentingkan adalah macam tindakan. Nah, dalam hal ini ya, macam tindakan itu ada 2. Lihat pelajaran 3 di bagian yang ke-13. Macam tindakan ada 2, yaitu tindakan linear dan punctiliar. Linear ini digambarkan suatu garis. Artinya apa ini? Yaitu tindakan yang terus menerus. Linear itu terjadinya itu terus menerus. Nah,
Yang satu lagi punktiliar. Gambarkan. Jadi tindakan itu hanya berhenti, tidak terus-menerus terjadi. Nah, di sini saya bacakan, dalam hal ini macam tindakan ada dua kemungkinan, linear atau punktiliar. Tindakan linear dilukiskan sebagai suatu garis. Ia disebut juga tindakan progresif. Linear ini progresif. Ya, linear atau progresif atau kegiatan yang terus-menerus. Sedangkan punktiliar dianggap sebagai titik. Titik. Yaitu suatu tindakan yang digambarkan dari satu perspektif. Contoh, tindakan linear. Ia sedang melepaskan. Kalau punktiliar itu ia melepaskan. Sedang melepaskan terus, tapi kalau ia melepaskan, lepas, sudah stop tindakannya. Kalau sedang itu masih ada kemungkinan terus sedang. Jadi ada kelanjutannya. Nah, jadi kata menomen punya pemahaman karena memiliki subjungtif, memiliki kala kini, maka jenis tindakannya adalah linear. Subjungtif berkala kini itu tindakannya linear, dan perhatikan baik-baik. Sekarang tentang modus subjungtif kembali ke pelajaran 26. Ya. Ya, perhatikan. Jadi di sini dijelaskan pada kala kini tindakannya itu linear, ya. Modus subjungtif memiliki kala kini itu tindakannya linear, berarti terus menerus, terjemahannya bisa seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ini subjungtif, lihat dalam catatan diktat, karena memiliki jumlah, ya, orang pertama jamak, ini orang pertama jamak, maka subjungtif itu disebut subjungtif hortatorik. Ya. Subjungtif hortatorik itu subjungtif yang subjeknya orang pertama jamak. Nah, pengertiannya kata apa nih? Subjungtif hortatorik itu adalah untuk menghimbau orang lain agar ikut bergabung. Maka terjemahan itu biasanya pakai kata marilah. Ini hortatorik. Penerjemahan subjungtif yang memiliki orang pertama jamak itu disebut subjungtif hortatorik. Maka punya terjemahan yaitu marilah atau himbauan, ajaan. Nah, ini yang dimaksud begitu. Nah, jadi
kata epimenomen itu jadi di penganalisaannya itu sangat cukup luas sekali, melibatkan berbagai pelajaran, mulai dari pelajaran 3, pelajaran 7, pelajaran 26. Inilah kekayaan bahasa Yunani. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita nggak jeli, kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang pas. Nah, dengan begini kita sudah tahu, seandainya kita jeli menganalisanya, kata epi aja sudah bisa dianalisa sendiri sebagai preposisi dan juga punya maksud. Kalau epi preposisi digandeng dengan kata kerja, ada perubahan pengertian. Ini satu. Terus yang kedua, subjungtif yang punya kala kini punya pengertian lain. Lalu subjungtif yang memiliki orang pertama jamak juga punya pengertian lain. Nah, akhirnya dapat disimpulkan kata epimenomen itu pengertian lebih tepatnya begini. Marilah kita terus menerus berbuat. Nah, ini marilah ini adalah hasil dari pengertian subjungtif hortatorik, ajaan, himbauan, atau ya katakanlah subjungtif hortatorik gunanya adalah untuk menghimbau, mengajak, ya itu. Disinilah kalau kita aplikasikan dengan Roma 6 ayat 1 sampai 4, kata ini berarti Paulus mengatakan, marilah, ayo kita terus-menerus berbuat dosa. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu bayangan Paulus di Roma itu, jemaatnya itu berbuat dosa terus-menerus. Karena apa? Kaitannya adalah dengan Roma 5 ayat 20. Ayat 20 di mana pengajaran Paulus itu bahwa selamat itu bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Nah, dengan kata lain Paulus membayangkan karena tanpa perbuatan aja orang selamat, maka lebih baik kita berbuat dosa saja supaya kasih karunia-Nya bertambah-tambah. Nah, omongan Paulus ini sendiri dibantah sendiri. Bantahnya apa? Yaitu megenoito. Sekali-kali tidak. Ini cukup luar biasa ini satu kata ini sudah kita bisa mengartikan atau mendapatkan pemahaman yang cukup banyak, ya. Nah, kita sudah hari ini sudah mengerti tentang modus indikatif, modus subjungtif. Selain pengertian itu saya tambahkan, selain ada modus subjungtif hortatorik, macam subjungtif yang berikutnya adalah subjungtif prohibitif. Artinya itu subjungtif larangan. Nah, ini ciri khasnya subjungtif prohibitif itu cirinya adalah kalanya aoris, ya, kalanya aoris, orang kedua untuk menyatakan perintah atau permohonan ingkar, ya.
itu subjungtif prohibitif. Di sini berarti terjemahnya adalah karena itu merupakan larangan, maka terjemahnya itu janganlah. Kalau ini marilah, karena ini hortatorik. Tapi kalau larangan itu prohibitif. Prohibitif cirinya adalah kalanya auris orang kedua. Tapi kalau ini kalanya kini, kalau yang pertama tadi, nah di situ bedanya. Makanya satu kata ini aja memiliki banyak dalil untuk menerjemahkannya. Ya, yang berikutnya ada subjungtif deliberatif. Ya, subjungtif deliberatif adalah subjungtif digunakan untuk menyatakan pertanyaan yang entah sekedar sarana retoris yang tidak mengharapkan jawaban sama sekali atau pertanyaan sejati dan mengharapkan jawabannya. Nah, dalam imperatif, apa yang harus aku katakan kepadamu? Ini misalnya ti eipo emin. Di situ di diktat sudah ada. Jadi jika jawabannya diharapkan sekalipun itu akan berupa imperatif. Jadi kalanya imperatif. Perhatikan, ada kala kini, ada auris, sekarang imperatif. Imperatif untuk subjungtif deliberatif. Ya, subjungtif deliberatif itu adalah subjungtif yang mengandung pertanyaan tapi jawabannya tidak diharapkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat, subjungtif digunakan untuk menyatakan penyangkalan tegas. Nah, ini kata me itu nanti. Subjungtif digunakan untuk penyangkalan tegas. Dalam konstruksi semacam ini akan dipakailah kata ingkar ganda. Au me. Dan ini jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan hanya au dan indikatif. Kalau subjungtif digunakan cara ini berarti adalah sesuatu perjanjian positif yang tersirat. Ya, contoh au me ek fu gosin. Artinya mereka mustahil akan melarikan diri. Jadi ini pernyataan mustahil. Jadi terjemahnya itu ada kata mustahil untuk subjungtif. Ya, dengan konstruksi itu penyangkalan. Yang kelima adalah subjungtif final atau tujuan. Digunakan di dalam klausa terikat, yaitu untuk menyatakan tujuan partisip. Ya, utama yang digunakan dalam konstruksi semacam ini adalah ina, hina, ya gitu. Hina. Contoh, erkomai hina aipo auto. Aku datang agar aku dapat berbicara. Jadi seperti itu. Ayat 6. Macam subjungtif yang keenam adalah kalimat bersyarat. Terjemahnya kemungkinan bersyarat jenis ketiga, ya, dinyatakan menggunakan subjungtif dan ean. Untuk kalimat bersyarat jenis ketiga berarti yang berikut ini, ya. Itu kalimat bersyarat. Ada kalimat bersyarat yang jenis pertama menegaskan realitas persyaratannya. Nah, perhatikan semuanya sudah ada di dalam. Ini saya hanya memberi satu contoh, ini kata epimenomen itu
terdiri ada epi itu preposisi, menomen kata kerja, subjungtif orang pertama jamak, maka inilah ada kala kini diartikan, ada pertama jamak berfungsi, semuanya mendapatkan porsi masing-masing. Jadi ini satu contoh ini saja mewakili, semuanya nanti sudah saudara memahami. Kalau tidak saya ambil yang ini mungkin hanya sederhana, mungkin subjungtif saja, tapi inilah saya ambil contoh epimenomen di mana ada preposisinya, ada kata kerja yang subjungtif yang memiliki kala kini, ada kala kini itu tindakan linear dan fungsi liar. Lalu maka perhatikan baik-baik, akhirnya dapat kita perhatikan terjemahannya adalah gini. Ini adalah subjungtif hortatorik, ajaan ini, maka subjungtif itu diterjemahkan marilah, ajakan. Kita kembali lagi adalah orang pertama, subjungtif orang pertama jamak. Terus menerus itu mewakili tindakan linear. Maka berbuat itu adalah arti kata meno. Meno yang seharusnya itu pengertiannya adalah tinggal, kalau kita kaitkan dengan hamartia, maka mosok kita tinggal dalam dosa. Maka lebih tegasnya kalau karena ada preposisi ini mempertegas kata meno yang harusnya kata ini artinya tinggal, tapi lebih gampang dimengerti kalau kita terus menerus berbuat. Kata berbuat ini terjemahan dari meno. Nah, meno itu berbuat. Sebenarnya tinggal, tapi karena ada epinya ini, maka menomen menjadi berbuat. Maka epimenomen terjemahnya adalah marilah kita terus menerus berbuat. Kalau ini disambung dengan kata hamartia, maka terjemahannya adalah marilah kita terus menerus berbuat dosa. Ya, saya rasa cukup segini dulu. Kita akan lanjutkan hari berikutnya. Selamat, Tuhan Yesus memberkati.